Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anda mau komentar apa jika ia berkata demikian? Jangan meninggalkan Yesus. Sebab dia Tuhan Anda, Tuhan saudara, Tuhan saya. Masih dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya memastikan Anda bahwa dialah Sang Mesias yang dinantikan oleh umat Israel. 2000 tahun yang lalu dia lahir ke dalam dunia. Dan beberapa pandangan yang berbeda terkait dengan Mesias, termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka menantikan Sang Mesias adalah sosok yang nanti akan menjadi Raja Israel dan akan membebaskan mereka dari penjajahan. Waktu itu mereka dijajah oleh Romawi. Dan mindset mereka itu tentunya agak berbeda dengan maksud Yesus datang ke dalam dunia ini. Nah, ketika orang-orang menantikan sosok seseorang yang ingin menjadi Raja Israel dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, ketika itu Yesus datang dengan cara yang berbeda. Dan banyak orang yang mengetahui bahwa dia adalah Mesias. Penggenapan nubuatan Alkitab bahwa Yesus adalah Mesias, dan itu tepat sekali. Dan saat ini saya akan menyampaikan kepada Anda bagaimana sosok Sang Mesias itu jika diperhadapkan dengan budaya tradisi yang berlaku saat itu. Ketika Yesus bersama dengan murid-murid diperhadapkan dengan suatu kegiatan, suatu peristiwa di sana yang tentunya yang mereka hormati ketika ada kegiatan-kegiatan di hari Sabat dan lain sebagainya, itu menjadi hal yang sangat tidak masuk akal. Contoh, hari Sabat itu adalah hari yang paling suci. Sekali lagi, hari Sabat itu adalah hari yang paling suci. Dan hari itu orang tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Tidak bisa ya melakukan kegiatan apapun. Kegiatan apapun yang dilakukan di hari Sabat pasti orang akan mati ya. Para imam ya, para Sanhedrin pada waktu itu ya, pengadilan agama pada waktu itu akan mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan di hari Sabat. Melakukan kegiatan di hari Sabat itu kejahatan. Yang seperti itu. Dan coba kita lihat ada satu peristiwa yang menarik ketika Tuhan Yesus melakukan suatu kegiatan di hari Sabat. Ya, peristiwa ini memang luar biasa. Dan akan menjadi pertanyaan sepanjang masa. Sebenarnya siapakah Yesus sebenarnya? Untuk hal itu kita akan baca di dalam satu pembacaan ya. Kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan seterusnya. Nanti saya akan baca sampai selesai ayat yang ke-5. Jadi Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-5 dengan judul Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengirisnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka pengikutnya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia
adalah Tuhan atas hari Sabat. Wow, ini pernyataan yang luar biasa. Bicara tentang anak manusia. Kenapa Yesus sering menyinggung anak manusia, anak manusia, anak manusia? Ini sebenarnya dia secara eksplisit dia akan mengatakan, saya adalah Mesias. Anak manusia itu related dengan Mesias. Jadi jika demikian, ya teman-teman, pernyataan Tuhan Yesus tersebut ini membatalkan budaya ritual yang mengkhususkan hari Sabat. Tidak bisa bekerja, tidak melakukan apa-apa. Jadi bagi Tuhan sebenarnya semua hari itu sama. Setiap hari itu bisa bersyukur. Dalam konteks ini tentunya ada hal yang sangat berbeda. Saya mau katakan dalam konteks ini ada hal yang sangat berbeda. Suatu zaman yang lama ya, pada saat Musa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, diberikanlah hukum-hukum bagi orang-orang Israel, dikhususkan bagi Tuhan, termasuk hukum-hukum sipil, hukum Taurat dan lain sebagainya. Dan orang-orang Israel harus taat terhadap hukum itu agar mereka berkemenangan. Dan itu terjadi dan mereka lakukan, bahkan mereka melanggar, bahkan mereka mengkhianati ketulusan, mengkhianati Tuhan dalam setiap perjanjian dengan Tuhan. Dan pada zaman baru, Yesus datang ke dalam dunia, anaknya yang tunggal. Dia telah menggenapi semua nubuatan dalam Alkitab. Dan dia berkata, dalam satu kesempatan ini, ketika murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anda mau komentar apa jika ia berkata demikian? Ya, artinya bahwa dia adalah Tuhan bagi saya dan saudara. Lalu ada bertanya, kok Tuhan itu mati? Ini pertanyaan yang konyol ya. Ya, teman-teman yang sering bertanya, kok Tuhan itu mati? Itu Anda tidak tahu filosofi filsafatnya. Anda tidak tahu makna kebenarannya. Ya, kita belajar ya. Anda harus belajar ya terkait dengan bagaimana Anda harus diselamatkan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda, ketika Tuhan Yesus mengatakan, Akulah Tuhan atas hari Sabat, atau anak manusia ya adalah Tuhan atas hari Sabat, dia mau menunjukkan bahwa dialah Sang Mesias yang akan membebaskan umat dari segala, dari dosa, dari penindasan. Itu yang intinya. Anda tidak bisa diselamatkan dengan melakukan ritual adat istiadat, budaya. Tidak diselamatkan karena melakukan itu. Karena Prabu itu adalah aturan yang sangat suci, tetapi Anda daging ya. Daging itu, kedagingan yang dalam Anda itu tidak bisa mampu menjalankan itu. Sehingga Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia membawa kabar baik, sukacita. Saya ajak buat teman-teman, jangan meninggalkan Yesus. Sebab dia Tuhan Anda, Tuhan saudara, Tuhan saya. Dia akan membebaskan Anda dan saya dari kuasa kematian. Anda masuk di dalam terang ajaib bersama dia. Tuhan Yesus berkati. Amin.